hari ini Bu Tika baik. Alhamdulillah ya, baik Pak ya, tetap semangat sepertinya ya. Iya, Ini Pak Herman, saya dengar nih Pak Herman katanya akan melaksanakan coaching ya, benar ya? iya, iya benar Bu. Saya akan melaksanakan Oke. coaching bersama dengan Ibu Eni Bersama dengan Ibu SD, Eni Darwensi. iya, dari SD 3 Darat Bu. Oh, dari SD 3 Blida Darat Pak ya. Iya, iya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan coaching tersebut waktunya? Mungkin Bu besok akan melaksanakan coachingnya. Oke, jadi Bapak besok Pak ya akan melaksanakan coachingnya ya. Iya, iya, Nah, iya. di sini Pak Herman saya kan sebagai observer gitu Pak ya. Jadi saya akan sebelum Bapak melaksanakan coaching ada pra observasi di sini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum Bapak melaksanakan coaching ya Pak ya. Hmm. Iya, Baik, iya, iya Bu. mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Nah, untuk menunjang proses coaching besok yang akan Bapak lakukan, Pak ya, kira-kira apa yang akan Bapak persiapkan, Pak? Ya, baiklah Bu Tika. Yang pertama yang akan saya siapkan yaitu saya akan melihat dulu bagaimana melaksanakan coaching itu dengan alur tirta sehingga coaching ini berjalan dengan baik. Itu. Yang kedua yang ingin saya siapkan yaitu saya akan mempersiapkan di mana akan melakukan coachingnya sehingga coaching itu tidak ada gangguan sama sekali. Itu Bu Tika. Oke, jadi intinya Bapak akan membuat suasana coaching itu kondusif, Pak ya, seperti itu, Iya Pak ya. ya. Ya, Nah, kondusif. Bapak akan melakukan coachingnya itu luring atau daring, Pak? Saya akan melakukan coaching ini sesuai kondisi nantinya. Kalau Oke, kondisinya tidak memungkinkan tentunya dengan daring ya Bu Tika. Tapi daring, Pak ya. kalau Mhm. kalau kondisinya baik bisa memungkinkan Memungkinkan? ya Ya. menggunakan tatap luring Bu, tatap Tatap muka muka. itu. Iya. Oke, oke. Jadi dipersiapkan Pak ya dengan baik ya, walaupun daring ataupun luring seperti itu ya Pak ya. Iya, Nah, iya. jadi kan besok Pak Herman mau menjadi coachnya ya Pak ya, sedangkan Ibu Iya. Eni menjadi coachinya Pak ya. Iya, Nah, iya Bu. sebagai seorang coach, Bapak kan akan menjadi coach. Nah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan seperti itu? Kan ada tiga Pak ya, ada yang mendengarkan dengan penuh, kan kesadaran Iya, iya. penuh, ada yang Iya. membuat pertanyaan berbobot. Jadi Bapak mau mengembangkan yang mana Pak? Ya, yang pertama yaitu yang ingin saya kembangkan tentunya saya ini akan membuat pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Tika. Oke, baik Pak ya. Jadi Bapak akan mengembangkan pada kompetensi yang akan membuat pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot seperti itu Pak ya. Iya, Heeh, iya. karena memang memang susah Pak ya kita akan membuat suatu pertanyaan yang berbobot itu agak lebih rumit Pak ya. Iya, Nah, iya. jadi baiklah setelah nanti kira-kira setelah proses coaching Bapak, apa nih yang akan Bapak harapkan ke depannya? Iya. Baiklah Bu Tika. Di sini setelah melakukan coaching, yang saya harapkan ke depannya yang pertama yaitu bisa menemukan solusi dari permasalahan dari Bu Eni tadi, bisa menemukan solusinya sendiri sehingga yaitu sudah terlaksana dengan baik sehingga nanti ke depannya dia itu bisa menemukan solusi yang terbaik pula. Itulah Bu Tika. Oke, baik Pak ya. Bagus sekali. Mudah-mudahan nanti besok Pak ya coachingnya berjalan dengan lancar, kegiatannya aman, berjalan baik. Terima kasih Pak Herman atas waktunya. Semoga Ya. besok lancar dan tetap semangat. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak Herman. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Pagi Pak Herman, Alhamdulillah kabar baik. Iya, kita langsung saja ya. Ini sesi tanya jawab Ya, ya. iya Pak Herman, siap. Ya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada
ada hal khusus yang ingin kamu diskusikan atau fokuskan, Ibu Sejujurnya Eni? Pak Herman, saya sedikit merasa tegang ya Pak Herman, karena ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif seperti itu Pak Herman. Iya, baiklah. Dengan penuh perhatian, tentunya saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Ibu? Ini Mungkin kita langsung ke nanti di akhir sesi saja Pak, pas pada saat sesi tanya jawab seperti itu Pak. iya. Oke ya Bu Eni ya. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja. Siap Pak Herman. Iya. Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi yang di sana ya, Pak. Baiklah, apa definisi tujuan akhir yang kamu inginkan? Jadi begini Pak, tujuan saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Pak Herman. Jadi definisi Bu Eni. tujuan akhir saya adalah saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Iya. Itu ide sangat bagus ya Bu Eni. Apa ukuran keberhasilan yang kamu inginkan dari sesi coaching ini, Bu? Bu Eni? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback positif dari audiens seperti itu, Pak Herman. Iya. Oke. Sekarang marilah kita masuk ke tahapan identifikasi apa yang membuat kamu merasa kesulitan dalam presentasi. Saya merasa gugup dan kesulitan. sering lupa kata-kata saat saya presentasi seperti itu, Pak Herman. Sehingga saya merasa kurang confident atau percaya diri terhadap presentasi saya. Iya, Bu Eni. Dengan penuh perhatian, ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Ibu Jadi muncul. Pak, rasa takut muncul. tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens itulah yang membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna sehingga ada beberapa hal yang seharusnya saya sampaikan karena kekhawatiran atau ketakutan dengan ketekanan itu ada beberapa hal yang tidak tersampaikan seperti itu Pak Herman. Iya, Bu Eni. Paham bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut, Bu Eni? Jadi seperti ini Pak Herman. Saya ingin sekali menghadapi situasi tersebut agar dapat saya bisa menyusun pemahaman yang lebih mengenai tantangan yang saya hadapi ini dan saya ingin sekali mendapatkan solusi-solusi yang membuat saya lebih percaya diri seperti itu Pak Herman. Iya. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah Anda ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Saya Bu hanya Eni? ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Pak. Iya, baik Bu. Sekarang marilah kita merancang rencana aksi. Apakah rencana kamu dalam mencapai tujuan presentasi yang kamu Saya inginkan? akan mempersiapkan materi Rencana. presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Pak. Iya, sangat bagus, Bu Eni. Adakah prioritas yang kamu miliki dalam rencana aksi kamu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin yang seperti saya katakan tadi, Pak. Terus saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Iya, Bu Eni. Apakah strategi yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi kamu, Saya Bu akan Eni? mencari referensi materi Strategi. terus
materi presentasi yang baik, terus mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk meneruskan apa atau memperbaiki diri saya seperti itu, Pak Herman. Iya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Eni. Rencana aksi terstruktur dan fokus dan detail akan membantu kamu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana kamu melihat tindak lanjut dan rencana ini, Bu Eni? Saya melihat tindak lanjut ini, saya sangat berekspektasi tinggi bahwasanya tindak lanjut atau solusi yang saya temukan tadi dapat berjalan dengan baik, Pak. Iya. Baik, sekarang marilah kita masuk ke tahapan tanggung jawab. Apakah komitmen terhadap rencana aksi yang sudah kamu Saya buat? berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Pak. Iya. Siap. Siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen kamu, Bu Saya Eni? akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan terhadap kualitas presentasi saya, Pak. Iya. Bagaimana dengan bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Ini Saya akan terus berlatih presentasi, Pak, dan mencari feedback dari teman mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Saja, Pak. iya, iya Bu Eni. Ini pertanyaan Iya, saya yang Pak. terakhir. Setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Bu Eni? Perasaan saya sangat lega sekali ya Pak ya, senang sekali dan melakukan coaching dengan Pak Herman sehingga saya dibimbing untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada pada saya seperti itu Pak. Dan semoga saya bisa menerapkannya ke depannya seperti itu Pak Herman. Terima kasih Pak Iya, Herman. iya. Sekian dulu Bu coaching kali ini. Ya, Mudah-mudahan inilah akan menemukan solusi yang terbaik sehingga kita akan memperbaiki kompetensi yang kita belum miliki sehingga kita menjadi miliki dan sehingga pula kita menjadi tujuan kita itu adalah amal ibadah bagi kita. Itu ya Bu. ya, Itu ya saja Pak. saya akhiri yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Iya, terima kasih Bu juga Bu ini. Oke, baik sekali ya Pak Herman proses coachingnya antara Pak Herman dan Bu Eni. Setelah saya amati, sudah sesuai ya dengan rubrik yang ada. Nah, kira-kira apa sih hal menarik yang Pak Herman dapatkan pada proses coaching tadi? Iya, di sini tentunya ada hal yang menarik bagi saya. Ini adalah pertama pengalaman saya melakukan coaching dengan permasalahan yang begini, yang itu melakukan presentasi yang ingin meningkatkan kemampuan untuk presentasinya di depan umum. Di sinilah yang pertama yang menarik bagi saya baru inilah mendapat permasalahan ini sehingga ini mendapatkan solusinya, dia sendiri yang mendapat solusinya. Oke, jadi menurut Pak Herman, permasalahan Bu Eni ini adalah hal baru Pak ya, Bapak temui Pak ya, Iya, kira-kira Pak iya, ya, iya, seperti itu. iya Bu. Nah, jadi dari proses coaching yang telah Bapak lakukan nih dengan Ibu Eni, kira-kira kalau kita skala nih Pak ya, dari 10 sampai 100 seperti itu, kira-kira menurut Pak Herman nih, Bapak sudah berada di posisi mana? Iya, iya baiklah Bu Tika. Di sini kalau menurut penilaian saya ini lah 50 lah 55 lah. Inilah kalau menurut penilaian saya. Oke, jadi menurut Bapak, Bapak berada di posisi 55 Pak ya. Nah, Iya. jadi ke depannya mungkin hal apa nih yang akan Bapak tingkatkan, mungkin yang akan Bapak kembangkan dari proses coaching-coaching selanjutnya? Ya, baiklah Bu Tika. Di sini saya akan mengembangkan yang pertama yaitu
bagaimana saya akan membuat pertanyaan yang berbobot sehingga solusi yang didapat adalah solusi yang terbaik dari coaching tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu saya ini akan meningkatkan bagaimana sewaktu ada permasalahan itu sehingga si coach itu tidak tegang dan selalu misalnya itu selalu itu santai menanggapinya sehingga pemikiran itu timbullah pemikiran-pemikiran yang jernih. Itu saja, Bu. Oke, baik, luar biasa Pak ya, sudah melakukan proses coaching. Sekarang Bapak sudah mengerti kan, sudah tahu oh yang mana nih yang harus saya tingkatkan ke depannya seperti itu Pak ya. Iya, iya. Nah, setelah Bapak melaksanakan coaching ini, apa yang Bapak rasakan Pak Herman? Iya, baiklah Bu Tika. Dari coaching ini yang saya laksanakan, saya merasa sangat senang karena Hmm. di mana coaching ini dapat menimbulkan ilmu atau pendapat-pendapat baru sehingga kita bisa memahaminya ke depannya. Kalau permasalahan yang seperti ini solusinya. Itulah dapat menemukan pemahaman yang baru. Oke, jadi perasaannya senang Pak ya, sudah Ya, termotivasi, tercerahkan, seperti itu ya, Pak ya. Oke, baik Pak ya, sudah proses coachingnya, sudah saya amati, sudah sesuai dengan alur tirta, sudah baik, semuanya berjalan sudah lancar. Tinggal nanti ditingkatkan apa yang ingin Bapak tingkatkan ke depannya. Baik ya, sebagai coach, Pak Herman sebagai coach dan Bu Eni sebagai coachee, saya rasa sudah sangat berjalan yang sudah sangat baik. Mudah-mudahan ke depan membawa keberkahan bagi kita semua ya Pak ya. iya, iya, Kita Bu. cukupkan observasi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Herman dan juga Bu Eni. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Eni? Alhamdulillah Pak Herman, baik Pak Herman. Oh, alhamdulillah sehat Ya, ya. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul betul? Pak Herman, betul sekali. Iya. Di sini saya akan menjadi observer, ya Iya, Bu. Ya, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apa nantinya di saat Ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum. Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nih nantinya coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Eni. Jangan lupa ya, Ibu Eni, hmm, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. iya, iya Pak Herman. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya menjadi pendengar yang baik, terus bagaimana cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, yang bermakna seperti itu, Pak Herman. Iya, oke Bu. Dari dua kompetensi tadi ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ini bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti itu, Pak Herman. Iya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Eni dalam proses coaching ini? Eh, Indikator yang bagaimana? ya agar yang saya coach atau yang menjadi coach nanti
menjadi bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang terdapat dalam dirinya seperti itu, Pak Herman. Ya. Baik, mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya, dan sebelumnya melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching selalu mengingatkan ya Bu dari hal-hal yang disampaikan tadi selama melakukan coaching, semoga mendapat hasil yang maksimal ya Bu. Silakan lakukan coachingnya. Ya, terima kasih Pak Herman. Iya, terima kasih juga. Oke, selamat pagi Bu Jayanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga, Bu. Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu Jayanti hari ini? Gini, Bu, saya ini kan ada sedikit keresahan, Bu, ya, dalam hati saya Mm-mm. ini. Nah, saya ini pengennya meningkatkan kompetensi saya nih, Bu, dalam mengelola kelas. Ya, bagus sekali Bu Jayanti ya. Kira-kira apa tujuan dari Bu Jayanti dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya dengan meningkatkan kompetensi tersebut, saya ini ingin menciptakan kelas yang kondusif, Bu, dan menyenangkan tentunya bagi siswa saya. Oh, bagus sekali ya. Apa yang sudah Bu Jayanti lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya sih saya ini sudah mencoba sih Bu ya, sudah mencoba berbagai metode pembelajaran sebenarnya. Tetapi menurut saya sih kok belum ada sih yang benar-benar efektif gitu loh Bu. Oh, seperti itu ya Bu Jayanti ya. Jadi menurut Bu Jayanti bahwasanya Bu Jayanti sudah mencoba namun belum ada yang benar-benar efektif. Jadi apa yang menjadi tantangan Bu Jayanti dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, hal yang pastinya yang menjadi tantangan saya ini Bu dalam mewujudkan hal tersebut, saya ini agak susah Bu ya untuk mengendalikan siswa-siswa saya yang suka bicara sendiri seperti itu Bu saat pelajaran ini berlangsung seperti itu kira-kira. Apa yang Bu Jayanti butuhkan untuk mencapai tujuan agar terkendalinya siswa tidak berbicara saat pelajaran berlangsung? Nah, saya ini kira-kira yang saya butuhkan itu adalah strategi-strategi mungkin Bu seperti itu yang mana yang dapat mengendalikan siswa tersebut agar tidak ribut lagi dalam proses pembelajaran. Oke, baiklah. Mari kita bahas strateginya ya, Bu Jayanti, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Terus, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah mereka bosan, atau apakah mereka ingin menarik perhatian? Oke, kalau menurut saya sih Bu ya, saya pikir nih, karena mungkin mereka itu tidak memahami Bu, tidak memahami materi itu sebenarnya. Jadi menurut Bu Jayanti, karena mereka tidak memahami materi pelajaran ya. Nah, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Benar nggak, Bu Oke, Jayanti ya? iya. Iya, Bu ya. Mungkin saya akan mencoba, Bu ya, berbagai macam metode, mungkin model pembelajaran agar siswa tersebut bisa tertarik, Bu ya, termotivasi, mungkin seperti itu, Bu ya, kira-kira ya. Terus apalagi ya, Bu Jayanti, selain memberikan apa metode yang pembelajaran yang lebih bervariasi, terus apa lagi, Bu Jayanti? Mungkin, Bu, saya selain metode yang bervariasi, mungkin juga nanti saya akan menghias kelas, Bu ya, biar lebih lebih Hmm. kondusif, suasananya lebih menyenangkan karena kan saya ini, Bu, notabene-nya mengajar kelas rendah, Bu, kelas 1 kan. Jadi untuk menarik minat mereka, mungkin nanti akan saya kasih hiasan, dekor, tambahan di kelas. Mungkin tambahannya seperti itu, Bu ya. Oke, bagaimana Bu Jayanti? Apakah Bu Jayanti sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Jayanti lakukan? Oke, segambaran saya nih Bu ya, yang sudah saya setelah saya bicarakan, obrolkan sama Bu Eni, saya mendapatkan dua ide Bu ya. Nah, yang Mhm. pertama mungkin strategi yang pertama saya akan
menggunakan metode yang bervariasi agar anak-anak tidak bosan ya Bu ya. Yang kedua, saya akan mengubah tampilan kelas, mungkin dekor kelas dan juga mungkin tata duduk letak anak tersebut Bu ya. Ya. Jadi mereka tidak bosan. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya lakukan mungkin sejauh ini. Oke, baiklah Bu Jayanti. Tadi sudah em, memberitahu bahwasanya ada beberapa strategi yang Mbak Bu Jayanti akan lakukan. Terus apa yang akan menjadi tantangan terus komitmen Bu Jayanti dalam menerapkan dua strategi tersebut? Tantangannya pasti ada yang mana, yang pertama misalkan saya melakukan bermacam metode, Bu, ya, yang pastinya mungkin tantangannya ada di sarana, Bu, sarana dan prasarana yang belum memadai. Karena kan misalnya saya mau menggunakan nih metode, misalnya menggunakan PowerPoint segala macam, kan itu kan harus ada lengkap sarana dan prasarana kan, Bu. Nah, jadi mungkin Ya, itu salah satu tantangannya mungkin dari bagian sapras sarana, Bu, ya. oke. Setelah kita melakukan eh, coaching ini, bagaimana perasaan Bu Jayanti terhadap bimbingan atau coaching ini, Bu Jayanti? Oke, perasaan saya yang pastinya setelah melakukan obrolan dengan Ibu Eni, saya merasa lega yang pastinya beban di hati saya ini sedikit berkurang. Yang mana juga saya merasa ada, oh di sini nih ada idenya seperti itu Bu. Oh yang Ya, harus saya lakukan seperti ini, ya kan. Jadi saya merasa apa Bu ya, merasa tercerahkan lah seperti itu Bu kira-kira. ya. Wah, oke Bu Jayanti, mungkin sesi coaching kita sudah selesai ya Bu Jayanti ya. Semoga Bu Jayanti bisa menerapkan atau melaksanakan strategi-strategi yang sudah Bu Jayanti buat untuk kedepannya. Semoga Bu Jayanti bisa ya tetap semangat dan em, tetap menjadi guru yang menginspirasi. Terima kasih Bu Jayanti. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. kembali Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Eni, coachingnya sudah berjalan dengan baik Mm-mm. dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator capaian Ibu. Ya, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Eni tadi sebelumnya melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu Eni indikator tersebut? Baiklah Pak Herman, bahwasanya tadi sudah ada indikator tadi bahwasanya saya ingin memimpin atau meng-coaching coach saya atau teman sejawat saya untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang ada pada mereka. Nah tadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Jayanti, Alhamdulillah Bu Jayanti sudah menemukan beberapa strategi atau solusi dari permasalahan yang Bu Jayanti hadapi. Seperti itu Pak Herman. Iya, iya. Menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali ya. Sudah berjalan coachingnya sesuai dengan alur kita dan di mana Bu ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri seperti di selain itu pada coaching ini buahnya juga menerapkan prinsip coaching selamat ya Bu. Ini di sini Ya, sebelumnya saya akhiri mau bertanya lagi ya Bu. ya. Boleh? Boleh, boleh Pak Herman. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Eh, setelah tadi ya setelah saya melakukan coaching, saya tetap akan mengembangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, terus menjadi audiens atau pendengar yang baik, seperti itu Pak Herman. Iya, ya. Luar biasa Ibu sekali ya Bu Eni. Ini Terima yang kasih. tadi padahal sudah diterapkan itu di luar biasa sekali. Di situ udah melihat sekali kalau Bu Eni itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena dari saya ini lihat tadi respon itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan harapan seperti itu Bu. Ya, Tapi ini luar biasa sekali Bu. Ini
pengen lebih memanggil ya. Semoga nantinya kesempatan Bu En ini dengan berbagai pengalaman lagi dan semoga kesempatan kali ini menambah pengalaman lagi bagi kita semua. Saya cukupkan sekian sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Herman. Ya, makasih Bu Eni. Ya, mulai. Mulai? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Waalaikumsalam. Jayanti. Iya, Saya Bu senang Eni. bertemu dengan Bu Jayanti hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Jayanti ya. Saya ingin memberikan dukungan, tapi bagaimana saya dapat membantu Bu Jayanti? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sebelumnya saya ini masih agak bermasalah itu, Bu, dengan ini, Bu, dengan membuat pertanyaan berbobot seperti itu, Bu, kira-kira. Jadi saya mengharapkan gimana ya istilahnya trik dan tips mungkin untuk ini, untuk agar kedepannya saya lebih bisa dalam teknik mengcoaching ini, Bu. Baik, saya akan mendukung Bu Jayanti dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Bu Jayanti fokuskan pada observasi ini? Nah, seperti yang tadi kan Bu, saya kan punya kendala di pertanyaan berbobot Bu ya. Jadi dari tiga hal yang ada pada proses teknik coaching, saya ini lebih ingin mengembangkan yang membuat pertanyaan yang berbobot tadi Bu, seperti itu. Ya, pertanyaan yang bermakna ya. Oke, Ya, Bu Jayanti sudah saya catat ya. Bagaimana ya menurut Bu Jayanti sejauh mana tingkat kemampuan Bu Jayanti dalam hal ini? kalau menurut saya kalau diberi apa Bu ya, diberi nilai kira-kira seperti itu Bu ya. Mungkin saya ini masih berada di posisi 5 atau 6 seperti itu Bu kira-kira. Saya paham. Jadi apa yang Mm-mm. Bu Jayanti harapkan dari observasi kita nanti? Yang diharapkan Bu Jayanti untuk dari observasi kita nanti apa, Bu Jayanti? Yang saya harapkan yang pastinya setelah observasi ini saya jadi lebih bisa membuat atau mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti itu dalam teknik mengcoaching itu Bu. Oke, Bu Jayanti silakan melakukan coaching dengan Pak Herman ya. Iya, ya Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, makasih. Ya, Ya, silakan Pak Herman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. Ya Pak Herman. ya Ibu Tika. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar hari ini baik juga. Oh iya. Kira-kira ada apa ya Pak Herman? Tumben ke sini? Oh, tapi sebelumnya Ibu, saya ini mau bertanya, saya ini mengganggu waktu Ibu atau tidak? Oh, sebenarnya tidak sih. Ini cuman ada beberapa koreksian saja, tapi sudah mau selesai. Tidak ada apa-apa, Pak. Silahkan. Ada yang mau Oh, disampaikan kira-kira? iya, kalau tidak mengganggu tentunya saya akan melanjutkan obrolan kita. Ya, Baik, ya. Silahkan, Pak. di sini saya ini agak resah sekali dengan pembelajaran rekan saya itu dalam proses pembelajarannya bukan menuntun, tapi menuntun. Jadi semua rekan saya yang ada di sekolah itu sebagian besarnya itu memberikan pembelajaran kepada siswa itu yaitu dengan caranya menuntut, bukan menuntun. Itulah permasalahan saya, Bu Tika. Oh, seperti itu. Jadi gitu ya, Pak. Jadi yang bisa saya sebelumnya, tapi mudah-mudahan dengan obrolan ini nanti kira-kira Pak Herman bisa lebih apa ya, lebih tidak lagi resah seperti itu, Pak ya. Nah, jadi yang bisa saya garis bawahi, Pak Herman ini permasalahannya adalah rekan-rekan Bapak ya, yang tidak mau berubah,
pada pelajaran yang menuntut ya, bukan menuntun seperti itu Pak ya kira-kira ya? Iya, iya, iya Bu Dika. Ya, oke. Baiklah kalau seperti itu Pak, yang bisa saya tangkap seperti itu. Coba kira-kira apa sih yang sebenarnya Pak Herman itu inginkan? Iya, baiklah Bu Dika. Yang saya inginkan itu Bu, supaya rekan saya itu sebagian besar yaitu mematuhi atau mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan adanya zaman globalisasi sekarang ini, kan pembelajaran ini menuntun siswa sesuai dengan kontraknya atau kontrak zaman. Itulah Bu, harapan saya kepada rekan saya. Oke, jadi seperti itu Pak ya harapannya ya. Nah, Iya, jadi kira-kira nih Pak Herman ya, kalau kita buat skala penilaian, misalnya dari angka 1 sampai 10 Pak Herman ya. Nah, jadi kira-kira rekan-rekan Pak Herman yang ada di sekolah itu berada di posisi mana Pak Herman? iya, iya, iya Bu Dika. Ya rekan saya, kalau dibuat penilaian sih cuma ada di posisi 5 itu Bu Dika. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi menurut Bapak, rekan-rekan Bapak itu berada di posisi 5 sekarang Pak ya. Nah, jadi Iya, kalau iya, iya. misalnya nanti akan dengan harapan Bapak yang Bapak akan tingkatkan kira-kira nanti berada di posisi mana nanti kalau bisa kita tingkatkan rekan Bapak? Iya, iya. Baiklah Bu Dika. Ya, kalau ingin ditingkatkan atau kemauan saya ingin meningkatkan di posisi 7 atau 8 itu sudah cukup Bu. Itu sudah Oh, cukup. Tidak harus ah, 10. sudah baik Nilai Pak ya, 10. di posisi Iya, 8 itu ya sudah kira-kira ya. baik Seperti itu ya. penilaian saya. Oke, jadi untuk meningkatkan hal tersebut, kira-kira apa ya yang ingin Pak Herman lakukan seperti itu? Iya, Bu. Yang pertama ini saya ada 3 hal yang ingin Mm-mm. saya lakukan. Yang pertama yaitu melakukan pendampingan individu kepada rekan sejawat, yaitu dengan cara yaitu praktik baik, yaitu dengan mengadakan workshop atau seminar-seminar yang lain tentang masalah pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, Bu. Itu yang Hmm, pertama. Yang oke. kedua yaitu tentunya kita akan memberikan contoh-contoh pembelajaran melalui grup WhatsApp ya Ibu, melalui grup WhatsApp sehingga mereka itu bisa melihat bagaimana perkembangan pembelajaran yang sekarang ini dengan yang dulu beda. Maka Oh, mereka itu bisa termotivasi, Bu. Itu yang kedua. oke. Mm-mm. Yang ketiga, tentunya kita akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, di mana dengan kolaborasi dengan kepala sekolah ini kita bisa bisa mendapat dukungan. Dukungan misalnya dalam mengadakan seminar kita tentunya ingin kepala sekolah mendukung kita dengan cara memfasilitasi kita, memberi arahan yang baik sehingga pelaksanaan ini bisa tercapai dengan baik dan bermanfaat bagi rekan kita semua. Oke, Itulah Bu. baik Pak ya. Jadi yang saya tangkap dari obrolan ini, ternyata Pak Herman ini sudah siap Pak ya, sudah mempersiapkan 3 strategi Pak ya. Yang Iya, pertama iya, iya. tadi ada pelatihan-pelatihan yang berasal dari Kombel, lalu yang kedua ada istilahnya dari grup WhatsApp segala macam, contoh Pak ya. Dan yang ketiga Iya, Bapak akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, jika dari iya, iya. 3 strategi itu Pak Herman, yang mana yang menurut Bapak dapat Bapak realisasikan terlebih dahulu? Iya, 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 baiklah Bu Rika. Jadi kalau menurut saya yang lebih dahulu akan saya laksanakan atau saya lakukan yaitu melakukan seminar itu Bu. Seminar itu karena kami ini di sekolah kami mempunyai kombel. Sudah lama berjalannya Bu, sekitar 2 tahunan kombel berjalan. Jadi akan kami laksanakan, akan kami hidupkan kembali kombel itu ya, sehingga kami akan membuat seminar dengan rekan-rekan sejawat dan meminta dukungan kepala sekolah. Itulah Bu. Oke, jadi seperti itu Pak ya. Jadi Bapak akan melakukan seminar-seminar dulu Pak ya dari Kombel Pak ya. Iya, iya. Istilahnya berbagi praktik baik Pak ya kalau sekarang ini Iya, nyebutnya Pak ya. Kira-kira iya, seperti iya Bu. itu.
Oke, jadi dari obrolan kita ini nih, Pak Herman, apa nih yang sudah Bapak dapatkan nih dari obrolan kita ini? Ya, yang sudah saya dapatkan dari obrolan ini tentunya saya merasa lega dengan adanya obrolan ini. Saya akan mendapatkan solusi bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi kepada Ibu Tika. Oke, jadi sekarang bagaimana perasaan Pak Herman setelah sharing ini, Pak? Perasaan saya setelah sharing ini, saya merasa lega dan merasa termotivasi ingin melakukan perbaikan ke depannya. Oke, alhamdulillah Pak ya kalau sudah Ya, termotivasi, alhamdulillah. Pak ya sudah tercerahkan ya. Ya, Saya ya. kira obrolan kita cukupkan dulu sampai di sini Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Herman ke depannya segera terrealisasi dan dapat yang sesuai Pak Herman harapkan. Tetap semangat Pak Iya, Herman ya. ya. Ya, ya, Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Jayanti. Ya, Ibu Eni, selamat pagi juga. Terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak, maksudnya Bu Jayanti menilai performa dalam kompetensi coach terhadap Pak Herman kemarin? Oh, menurut saya, Bu, ya, performa saya sih dalam coaching ya sama Pak Herman kemarin mungkin masih berada di posisi 7 mungkin, Bu. Seperti itu. Kalau di level, Bu, ya, di level kan misalnya dari 1 sampai 10 nih, seperti itu, Bu, kira-kira. Hmm, oke. Apa yang membuat Bu Jayanti merasa demikian? Karena saya merasa demikian sebelumnya karena saya sudah berbincang bersama Ibu Eni kan. Sebelum observasi kan kita sudah ada praobservasi. Jadi saya lebih mengetahui bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot daripada sebelumnya seperti itu, Bu. Oke. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya, Bu, silahkan boleh, Bu. Oke, saya melihat bahwa Bu Jayanti telah melakukan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk sesuai dengan alur Tirta ya. Bagaimana pendapat Bu Jayanti tentang pendapat saya ini? Saya setuju sekali Bu dengan pendapat Bu Eni karena menurut saya hasil observasi yang dilakukan Ibu Eni itu sama keadaannya dengan yang saya lakukan. Terima kasih Ibu Eni. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bu Jayanti ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Itu Bu Jayanti. Oke, karena terima kasih Bu ya karena saya kemarin fokusnya pada pengembangan membuat pertanyaan berbobot. Mhm. Mungkin ke depannya saya akan melakukan ikut misalnya ikut pelatihan atau semacamnya Bu agar saya ini lebih bisa membuat pertanyaan yang bermakna pada saat coaching seperti itu Bu. Mungkin seperti itu. Oke. Itu adalah langkah yang baik ya Bu Jayanti. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bu Jayanti peroleh dari proses ini? Yang saya peroleh dari proses ini saya merasa lebih lega, lebih senang dan tercerahkan Bu karena nanti ke depannya saya sudah ada gambaran atau bayangan oh ini nih yang nanti akan saya lakukan pada saat coaching dengan seseorang seperti itu Bu. Oke, baik Bu Jayanti. Bu Jayanti sudah lebih memahami area mana yang Bu Jayanti perlu berkembang dan area mana yang perlu diperbaiki lagi ya Bu Jayanti. Eh, Ya Mungkin Bu. itu saja Bu Jayanti umpan balik yang saya berikan kepada Bu Jayanti ya. Ya, terima kasih ya Bu Eni. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.